Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Turunan fungsi, kita mempunyai kompetensi dasar 3.31, yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Kemudian 4.31 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar pada materi sub A, kita telah mempelajari bagaimana proses penurunan atau diferensiasi fungsi dengan definisi langsung. Namun proses tersebut terlalu panjang. Berikut ini akan kita pelajari teorema-teorema yang memberi kemudahan untuk diferensiasi. Untuk teorema 5.2, jika fungsi fx sama dengan k adalah konstanta, maka turunan dari fx sama dengan 0. Ini pangkat 1 atau tanda petik 1 itu adalah turunan. Ya. Untuk turunan fx untuk buktinya, turunan fungsi fx sama dengan limit h mendekati 0 dengan f, kemudian buka kurung x plus h min fungsi fx-nya per h sama dengan yaitu limit h mendekati 0 k per h. Jadi 0 yaitu sama dengan 0 atau angka yang enggak ada variabel x-nya itu adalah sama dengan 0. Mau 10, 900, tidak ada. Jika tidak ada variabel x-nya, dia itu adalah sama dengan 0. Kemudian, jadi turunan fungsi konstan adalah 0. Untuk teorema 5.3, jika n bilangan asli dan fx sama dengan x pangkat n, maka turunan dari fx-nya itu adalah ini pangkat n, kita taruh ke depan jadi bentuk perkalian, jadi pangkat dikali variabel x, kemudian pangkatnya berkurang 1. Yang namanya turunan berarti berkurang, pangkatnya berkurang 1. Nah, pangkatnya sebelum diturunin 1, taruh ke depan jadi bentuk perkalian. Untuk contohnya kita punya fungsi fx itu adalah x pangkat 7. Maka untuk penyelesaiannya, turunannya pangkat 7-nya kita taruh ke depan nih. Nah, setelah itu pangkatnya berkurang 1, jadi 6. Jadi 7x pangkat 6 untuk turunan dari x pangkat 7. Ya, untuk teorema 5.4, misalkan U adalah usaha fungsi, K sama dengan konstanta, dan F adalah fungsi yang didefinisikan oleh fx, itu K kali U fungsi X-nya. Jika U mempunyai turunan, maka turunan X-nya itu adalah K kali turunan U X. Oke, ini ada contohnya. Jika fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1, jadi untuk turunan fx-nya itu adalah ini x kuadrat, kita tulis. Nah, ini kan bentuk pecahan ya, 1 per x. Nah, kita rubah jadi min x pangkat min 1. Ini minnya tetap. 1 per x itu bisa kita rubah jadi taruh ke atas, jadi nggak bentuk pecahan lagi, tapi pangkatnya jadi negatif. Ini kan x pangkat 1 ya, kalau nggak ditulis sama dengan x pangkat 1. Nah, kita taikin ke atas, jadi x-nya pangkat min 1. Nih, pangkatnya jadi bentuk negatif, jadi bentuknya udah nggak pecahan lagi. Nah, min x-nya dia dapat dari sini, kemudian plus 1. Nah, setelah itu baru kita turunkan. Ini x kuadrat, kita turunin, pangkatnya taruh ke depan, jadi 2, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi 2x pangkat 1 ya. Nih, 2x pangkat 1. Oke, setelah itu min x min 1 pangkat min 1. Nah, kalau pangkat kan berkurang, berarti min 1 min 1. Min 1 sama dengan min 2. Nah, sedangkan ini depannya ada min. Nah, ini pangkatnya taruh ke depan kan. Jadi min ketemu min 1, jadi hasilnya adalah plus. Nah, kemudian pangkatnya berkurang 1, min 1 sama dengan min 2. Nah, plus 1 itu adalah sama dengan 0. Nih.
Mau berapapun angkanya, kalau nggak ada variabel X-nya, dia itu adalah sama dengan 0. Oke, lanjut. Untuk contoh yang tadi bisa kita juga, ini contohnya yaitu 8X pangkat 5. Jadi 5-nya kita taruh ke depan, jadi 5 dikali 8 sama dengan 40. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi sisa 4. Ya. Nah, untuk teorema 5.5 yaitu misalkan U dan V dua fungsi dan F adalah fungsi yang didefinisikan oleh Fx sama dengan Ux plus Vx. Jika U dan V mempunyai turunan, maka untuk turunan Fx-nya itu adalah turunan dari Ux, kemudian ditambah turunan dari Vx. Jadi misal kita punya contoh, nilai turunan dari Fx itu adalah sama dengan 2. Jadi nanti hasil akhirnya kita bisa hasilin dengan X-nya kita ganti dengan angka 2. Kemudian fungsi Fx-nya itu adalah 7X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 8X pangkat 2 plus 5. Oke, untuk yang pertama, ini kita bagian depan ya. Jadi kalau misalnya nggak usah lihat ini juga bisa sih, jadi langsung ke sini. Jadi caranya gini, ini kan 4 dikalikan sama 7 nih, 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian pangkatnya berkurang 1, 4 jadi 3. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28, kemudian pangkatnya berkurang 1, sisa 3. Nah ini juga sama, 3 dikali min 3 sama dengan min 9, pangkatnya berkurang 1. Awalnya 3 jadi sisa 2. Nih, kemudian ini min 8X pangkat 2, 2-nya kita taruh ke depan jadi bentuk perkalian, dikalikan dengan min 8. Jadi 2 dikali min 8 sama dengan min 16. Pangkatnya berkurang 1, awalnya 2 jadi 1. Nah, jika tidak ada variabel X-nya itu nggak bisa diturunkan, jadi hasilnya itu adalah 0. Nah, 0 kan 0 jadi nggak usah ditulis. Setelah itu variabel X-nya kita ganti dengan angka 2 karena yang diminta adalah turunan dari Fx, X-nya diganti dengan angka 2. Jadi 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 28 gitu sama dengan 224. Kemudian ini kita ganti angka 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dikali min 9 sama dengan min 36. Kemudian ini kita ganti angka 2, 16, min 16 dikali 2 sama dengan min 32. Setelah itu ditotalin hasilnya adalah 156. Untuk teorema 5.6, misalkan U dan V dua fungsi dan F fungsi yang didefinisikan oleh Fx sama dengan Ux dikali Vx. Jika U dan V mempunyai turunan, maka untuk turunan fungsi Fx-nya itu adalah turunan dari U dikali dengan Vx-nya plus Ux-nya dikali dengan turunan dari Vx-nya. Oke, untuk contoh soalnya kita punya fungsi Fx-nya itu adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat, kemudian dikalikan lagi dengan x pangkat 5 plus 3x kuadrat. Jadi kita misalkan ini adalah si U dan ini adalah si V. U dan V. Nah, setelah itu kita harus turunkan terlebih dahulu untuk mendapatkan dari rumus yang tadi. Nih, kita harus masukin ke rumus yang ini. Ini ada turunan dan ini juga ada turunan dari U dan V. Jadi turunan U dan V-nya kita turunkan terlebih dahulu. Ini misalkan U dan ini adalah si V. Nah, untuk U kita turunannya itu adalah 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian pangkatnya berkurang 1, sisa 2 jadi 6x kuadrat. Setelah itu 2 dikali min 4 sama dengan min 8, pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Nah, sedangkan V kita punya x pangkat 5 plus 3x kuadrat. Ya, untuk turunannya x pangkat 5 itu adalah sama dengan 5 dikali 1 ke depan ya. Karena depan variabel x yang nggak ada angkanya, berarti sama dengan 1. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5, kemudian pangkatnya berkurang 1, sisa 4. Nah, 3x kuadrat turunannya itu adalah 2 dikali 3, pangkatnya dikali dengan depan angka yang ada variabel x,
itu 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Jadi kita masukin ke rumusnya untuk turunan fungsi fx yang perkalian ini, yaitu turunan dari x dikali dengan px plus ux dikali turunan dengan px-nya. Jadi kita tulis ini turunan dari u, ini ya, kemudian dikali sama v-nya, ditambah ux kita tulis dikali sama turunan vx-nya, yaitu ini. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan nih. 6x kuadrat dikali sama x pangkat 5 itu pangkatnya kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini kan depan variabel x-nya nggak ada angkanya, berarti sama dengan 1 kan. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian pangkatnya ditambah kalau perkalian, jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian yang ini min 8x kita kalikan dengan x pangkat 5, yaitu adalah min 8x pangkat 6 ya, karena pangkat 1 tambah 5 sama dengan 6. Min 8 kali 1 sama dengan tetap min 8. Kemudian 6x kuadrat dikalikan sama 3x pangkat 2, itu 6 kali 3 sama dengan 18, pangkatnya ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian min 8x dikalikan sama 3x pangkat 2, min 8 kali 3 sama dengan min 24, pangkat 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu ini kita kalikan lagi sama ini, 2x pangkat 3 dikali 5x pangkat 4, 2 kali 5 sama dengan 10, pangkatnya ditambah 3 tambah 4 sama dengan 7, kemudian min 4x kuadrat dikali sama 5x pangkat 4, min 4 dikali 5 sama dengan min 20, pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Setelah itu ini 2x pangkat 3 kita dikalikan dengan 6x, 2 kali 6 sama dengan 12, pangkat 3 tambah 1 sama dengan 4. Setelah itu min 4x kuadrat dikalikan dengan 6x, min 4 kali 6 sama dengan min 24, pangkatnya ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita hasilin dengan sesuai dengan pangkatnya. 6x pangkat 7 pangkat yang paling tertinggi kita jumlahkan. Ini ada berarti 6 tambah 10 sama dengan 16. Kemudian pangkat 6. Min 8x pangkat 6 ditambah min 20x pangkat 6. Kita ngutang 8, kemudian ditambah lagi ngutang 20. Hasilnya adalah ngutang 28 atau min 28. Kemudian pangkat 4, 18x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 4, 18 tambah 12 sama dengan 30x pangkat 4. Kemudian min 24x pangkat 3 ditambah min 24x pangkat 3, ngutang 24, kemudian dia nambah ngutang lagi 24, jadi hasilnya adalah hutang 48. X pangkat 3. Untuk teorema 5.7, misalkan U dan V dua fungsi dan fungsi F yang didefinisikan oleh untuk Fx sama dengan Ux per Vx dengan Vx-nya itu tidak sama dengan 0. Jika U dan V mempunyai turunan, maka turunan dari Fx-nya yaitu adalah turunan Ux dikali dengan Vx min Ux dikali dengan turunan Vx-nya per turunan dari Vx. Misal kita punya contoh, ini adalah 2x kuadrat plus 5x min 6 per x kuadrat plus 4. Yang di atas itu kita misalkan adalah si U dan ini adalah V. Kuadratnya udah ya, udah kuadratnya, yang di atas itu adalah U, yang di bawah itu adalah V. Nah, untuk U-nya kita turunkan terlebih dahulu nih, turunan dari U ya. 2x kuadrat turunannya itu 2 kali 2 sama dengan 4, pangkatnya berkurang 1, jadi sisa 1. Jadi hasilnya itu adalah 4x. Nah, kemudian 5x kuadrat min 6
Ini seharusnya 5x, ini 5x ya. Nih, ini bukan x kuadrat tapi 5x. Salah ngetik, jadi 5x itu adalah turunannya 5 doang. Yang pangkatnya cuma 1, turunannya itu adalah hasil yang di depannya aja. Nah, sedangkan V-nya itu kita punya x kuadrat plus 4. Jadi, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. 2-nya taruh ke depan jadi 2 dikali 1, kemudian pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Jadi, turunan dari V itu adalah sama dengan 2x. Nah, kita masukin ke rumusnya, itu U aksen kali V min U kali V aksen per V pangkat 2. U aksennya kita tulis, yaitu adalah ini, kemudian dikali V ini, kemudian min U-nya ini, sekali V aksennya adalah ini. Nah, per V kuadrat, tinggal V-nya tulis dikuadratin, setelah itu kita hasilkan, yaitu 4x dikali x kuadrat, yaitu adalah 4x pangkat 3, pangkatnya bertambah, 1 tambah 2 sama dengan 3, kemudian 5 dikali x kuadrat sama dengan 5x kuadrat, 4x dikali 4 sama dengan 16x, kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20, ini min 2x pangkat 2 dikali sama 2x, yaitu adalah min 4x pangkat 3 ya. 2 tambah 1 jadi 3, min 2 dikali 2 sama dengan min 4, kemudian min 5x dikali 2x sama dengan min 10x pangkat 2. Setelah itu min dikali min sama dengan plus 6 dikali 2x sama dengan 12x. Per V-nya tinggal dikuadratin, setelah itu kita hasilkan pangkat yang sama, kita jumlahkan, kita punya 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3, hasilnya habis, nggak usah kita tulis. Kemudian pangkat yang 2 kita punya 5x kuadrat sama min 10x kuadrat, punya 5, ngutang 10, utangnya masih adalah 5, x pangkat 2, kemudian yang punya variabel x-nya saja itu adalah 16x ditambah 12 sama dengan 28x. Terakhir itu yang ada variabel x-nya berarti sama dengan 20 per sama V-nya. Oke, lanjut. Untuk teorema 5.8 yaitu aturan rantai, jika fungsi f mempunyai turunan di x dan u mempunyai turunan di Vx, maka fungsi komposisi u komposisi v mempunyai turunan di x dan u komposisi v dari turunan x sama dengan u turunan dari U, kemudian dikalikan sama V, kemudian dikalikan sama V, turunan V-nya. Untuk contohnya kita punya, yaitu fx-nya adalah 2x plus 1, kemudian ada pangkatnya 5. Untuk komposisinya dari U sama V, rumusnya tinggal kita tulis ya. Jadi, komposisi dari U Vx sama dengan itu U dikali Vx-nya, U-nya itu adalah, Ux-nya itu adalah X pangkat 5. Ini adalah kita rubah jadi X, kemudian pangkat 5. Sedangkan V-nya itu adalah yang di dalam kurungnya. Ya, ini kita rubah jadi fungsi X. Ini pangkat 5. Kemudian V-nya itu adalah yang ada di dalam kolomnya, yang ada di dalam kurungnya. Jadi untuk turunan dari Vx-nya itu adalah komposisi U dengan V kemudian diturunkan. Jadi hasilnya itu adalah turunan dari U, kemudian V dikali sama Vx, kemudian dikalikan sama turunan X-nya. Kita punya turunan dari U itu adalah 5x pangkat 4 ya, turunan dari sini yaitu ada 5x pangkat 4, 5 ditaruh depan jadi perkalian, 5 kali 1 sama dengan 5, pangkatnya berkurang 1 sisa 4. Kemudian turunan dari V-nya itu adalah 2x-nya aja. Jadi turunan dari 2x itu adalah 2. Oke, kemudian ini adalah 5x pangkat 4 turunan dari ini. Nah, x-nya kita rubah jadi ini. Nih.
Oke, pangkat 4 dikali V aksennya itu adalah 2X. Oke, setelah itu tinggal kita kalikan 5 dikali 2X sama dengan 10. Ini tinggal kita tulis. Oke, untuk secara umum turunan ke N dari fungsi F dituliskan adalah F pangkat N adalah turunan pertama dari turunan ke N-1 dari F dengan N bilangan asli yang lebih dari 1. Simbol lain untuk turunan ke N dari F adalah dn per dx pangkat n, kemudian dikalikan sama fungsi fx-nya, dan d ini pangkat atas, di pangkat bawah, pangkat terbesar, pangkat terkecil dari fungsi fx-nya. Perhatikan contoh berikut. Untuk tentukan semua turunan dari fungsi f yang diberikan oleh fx sama dengan 5x pangkat 4 plus x pangkat 3 min x kuadrat plus 9. Jadi ini kita turunkan sampai ke berapa, n itu sampai ke berapa untuk bisa dapat hasilnya yang tidak bisa diturunkan lagi. Jadi untuk pertama, turunan dari 5x pangkat 4 yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20, pangkatnya berkurang 1 jadi sisa 3. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12, pangkatnya berkurang 1 sisa 2. Nah, ini min x kuadrat 2 dikali min 1 sama dengan min 2, pangkatnya berkurang 1 sisa 1. Plus 9-nya itu adalah nggak bisa diturunkan karena tidak mempunyai variabel x. Ini baru turunan pertama kita dapat. Nah, turunan yang keduanya berarti ada tanda petiknya 2. Berarti itu adalah turunan yang kedua. Jadi kita turunkan dari sini 3 kali 20 sama dengan 60. Pangkatnya berkurang 1, sisa 2. Ini 2 kali 12 sama dengan 24. Pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Kemudian 2x hasilnya cuma 2 doang. Karena x-nya hilang. 1 dikurang 1 habis. Oke, ini turunan kedua. Sekarang kita coba turunan yang ketiga. 2 dikali 60 sama dengan 120. Pangkatnya berkurang 1, sisa 1. Kemudian ini 24x. Hasilnya cuma 24 doang. Karena variabel x-nya hilang, berkurang. Pangkat 1 dikurang 1 habis. Ini turunan ketiga. Nah, kita bisa lanjut ke turunan keempat. Jadi, hasilnya itu cuma ini doang nih. 120x turunannya itu adalah 120. Nah, untuk turunan yang ke n, berarti ini udah nggak bisa dijabarkan lagi. Dia itu adalah hasilnya 0 dengan n-nya itu adalah lebih dari sama dengan 5. Kita turunannya udah sampai ke 5 untuk bisa turunan dari sini nih. Oke, contoh selanjutnya kita punya jika fx-nya itu adalah 3x kuadrat min 2ax plus 7 dengan fx-nya itu sama dengan 1 sama dengan 0, maka nilai f turunan dari fx-nya itu adalah 2 sama dengan. Oke, untuk yang pertama, soalnya ini kita turunkan ya. Ini turunannya itu adalah 2 kali 3 sama dengan 6x, kemudian min 2ax. Ini pangkat 1 kita taruh ke depan, berarti tetap aja sama. 2 dikali 1, min 2 kali 1 sama dengan min 2, A-nya x-nya hilang, 7-nya juga hilang. Nah, kemudian untuk turunan yang pertama, itu x-nya kita ganti, itu adalah syaratnya sama dengan 0 nih. Ini adalah syaratnya, jadi x yang ini kita ganti dengan angka 1. Dapatlah hasilnya untuk menentukan si A-nya. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Min 2 kali A, A-nya tetap ya, karena bukan X. Kalau X diganti angka 1, kalau A tetap A. Jadi kita punya 6 min 2A sama dengan 0. Nih. Dengan syaratnya ini, kemudian kita dapat A-nya berapa, jadi ini min 2, kita pindah ruas jadi plus 2, jadi 6 sama dengan 2A. Kemudian A-nya itu adalah sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kita ganti variabel x-nya menjadi angka 2. Yang diminta adalah angka 2. Sedangkan A-nya kita dapat 3, jadi A-nya tetap kita ganti 3, x-nya kita ganti angka 2. Kita punya turunan itu adalah 6x min 2 nih, yang sudah diturunkan. Jadi 6 dikali x-nya itu adalah si 2, min 2 dikali A-nya itu adalah 3. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12, min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6.
Ini adalah latihan soalnya. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya